bahwa semua yang ada di dunia ini adalah keinginan daging. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Teresa Kristiani Purba dengan NIM 124450046 dari program studi Sains Data Institut Teknologi Sumatera dari kelas RC, mata kuliah agama dan etika Kristen Protestan. Kali ini saya akan membahas suatu topik mengenai kekristenan. Apa itu? Ya, mengenai hidup berkemenangan di dalam Kristus. Gimana ya hidup berkemenangan dalam Kristus? Apa cuma sekedar percaya sama Kristus terus kita menang gitu? Oke, tonton videonya sampai habis. Oke, baik teman-temanku semuanya. Di sini kita akan membahas hidup berkemenangan di dalam Kristus. Kata berkemenangan dan Kristus itu berhubungan, gak bisa dipisahkan. Udah erat aja gitu. Karena kalau kita mau menang, kita ini menang dalam peperangan rohani kita untuk Kristus kan. Terus kita ini menang karena Kristus. Kita juga dimampukan Kristus buat menang. Tapi sebelum itu teman-teman, kita akan membahas mengenai musuh. Kenapa musuh? Karena kalau kita berperang pasti kita ada lawan dong. Lawan atau musuh yang mau kita serang, yang mau kita kalahkan supaya kita menang. Nah, itu dia. Sebelum kita masuk, gimana sih cara hidup berkemenangan di dalam Kristus? Sebelum itu kita bahas dulu tentang si musuh ini, tentang si lawan ini. Kita ketahui dulu siapa sih musuh kita. Nah, menurut Alkitab ada 3 musuh kita dalam peperangan rohani. Siapa ya? Teman-teman pasti pada tahu. Yang pertama, yang paling orang tahu itu musuh kita adalah, ya benar sekali, iblis. Manusia pertama kali yang diciptakan oleh Tuhan jatuh ke dalam dosa karena si iblis tadi, si jahat, si ular itu. Kalau si iblis ini kan udah dikalahkan dengan kuasa darahnya Tuhan Yesus, dengan pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia udah dikalahkan si iblis. Tapi iblis ini masih punya kemampuan untuk menggoda kita, untuk menghasut kita, untuk menipu kita, membuat tipu muslihat, membuat kata-kata dusta, menghasut kita jatuh ke dalam dosa, membuat kita belok dari jalannya Tuhan. Dia yang buat semua itu. Terus gimana iblis menghasut kita untuk belok ke jalannya Tuhan? Yaitu melanggar dari apa yang telah dikatakan Tuhan sama kita. Melanggar dari buah-buah roh. Teman-teman pada tahu kan buah-buah roh? Oke, kita buka Alkitab kita di Galatia 5 ayat 22. Ayat 22 sampai 23. Kita baca secara bersama-sama, teman-teman baca juga ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, si iblis ini menghasut kita supaya kita belok dari si buah-buah roh ini. Itu dia teman-teman, begitu jahatnya si iblis ini. Dia gak senang kalau kita dekat sama Tuhan. Dia senangnya kalau kita itu bestian sama dia. Nah, di 1 Yohanes 5 ayat 19 juga dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Siapa itu si jahat? Yaitu tadi si iblis. Iblis itu masih punya kemampuan untuk hidup di dalam diri manusia. Nah, teman-teman, itu tadi musuh kita yang pertama. Terus gimana sih cara kita menang? Dari si iblis tadi kita kalahkan dia. Apa senjata kita? Nah, di Alkitab udah tertulis di kitab 2 Korintus 10 ayat 4-5 dikatakan. Teman-teman juga bisa buka Alkitabnya, kita baca bareng-bareng ya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu dia teman-teman. Inilah senjata kita untuk melawan si iblis tadi biar dia kalah. Di Alkitab udah tertulis, kita tinggal lakuin supaya kita menang, supaya si iblis itu kalah. Nah, apa jaminan kemenangannya? Supaya iblis kalah terus kita menang. Sebenarnya teman-teman,
seperti yang udah tadi saya bilang, si iblis itu kan gak suka kalau kita dekat dengan Allah. Dia benci sekali. Dekat dengan Allah itu gimana sih? Apa cuman percaya sama Tuhan? Oh iya, aku percaya sama Tuhan, Tuhanku itu dahsyat, Tuhanku itu ini. Tapi gak cuman itu teman-teman. Yang paling penting itu kita dekat dengan Allah, itu berkomunikasi sama Tuhan, berdoa. Ingat ya, berdoa itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Jadi teman-temanku semuanya, perbanyaklah doa supaya semakin dekat dengan Allah. Terus dengan membaca firman-Nya supaya makin mengenal Allah, dengan memuji-muji Dia, menyembah Dia, dan melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Itu dia. Kita lanjut ke musuh kita yang kedua. Siapa ya? Tadi kan iblis. Terus yang kedua siapa? Yang kedua adalah dunia. Iya teman-teman, dunia. Tempat kita sekarang tinggal. Dunia ini semakin berkembang zaman, semakin jahat. Coba teman-teman sama-sama kita buka di 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Nah, kita baca sama-sama. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dari ayat yang telah kita baca tadi, kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini adalah keinginan daging, bukan keinginan roh. Kita harus mengalahkan si keinginan daging ini supaya kita menang atas si dunia tadi. Nah, di ayat di kitab 1 Yohanes 5 ayat 4-5 dikatakan begini teman-teman. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Itu dia. Yang bisa mengalahkan si dunia ini, yang bisa mengalahkan keinginan daging ini adalah iman kita. Percaya sama Tuhan. Itu yang bisa mengalahkan si dunia tadi. Selanjutnya, musuh kita yang ketiga. Ini adalah musuh yang paling dekat sama kita, yang paling sulit untuk dikalahkan kalau menurut saya. Musuh kita yang ketiga adalah pikiran kita sendiri. Menurut John Maxwell, yaitu medan perang kita sendiri adalah pikiran kita sendiri. Kalau kita gak bisa menang di pikiran kita sendiri, ya udah kita kalah. Oleh sebab itu, supaya pikiran kita itu kembali jernih, kembali ke yang benar, ya kita kenalilah pikiran kita itu dengan Roh Kudus. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong turunkan Roh Kudus terhadap pikiranku Tuhan, supaya pikiranku kembali benar Tuhan. Begitu. Itulah 3 musuh tadi berdasarkan Alkitab. Nah sekarang kita mau tahu hidup berkemenangan itu gimana sih? Nah, hidup berkemenangan, menang. Kalau menang kan kita senang kan? Berarti dalam hidup berkemenangan ini ada damai sejahtera. Kita hidup bersama Yesus, kita ada damai sejahtera, kita ada sukacita. Begitu teman-teman, begitu. Menyenangkan kita hidup berkemenangan. Nah, tapi sebelum kita berperang, kita juga harus mempersiapkan senjata-senjata peperangan rohani tadi supaya kita hidup berkemenangan dalam Kristus. Teman-teman yang udah sekolah minggu, yang udah pernah sekolah minggu, pasti tahu di mana ayatnya tertulis. Ya benar sekali, di Efesus 6 ayat 14-15. Di situ udah jelas-jelas dikatakan apa-apa aja sih senjata-senjata perlengkapan rohani untuk peperangan rohani ini. Efesus 6 ayat 14-15. Oke, saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Teman-teman tolong dengarkan atau boleh dibaca. Efesus 6 ayat 14-18. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Itu dia teman-teman. Kita harus menyiapkan senjata-senjata rohani untuk peperangan rohani ini. Ya. Tapi sebelum kita mempersiapkan senjata-senjata ini, kita harus ngomong dulu sama Tuhan, komunikasi dulu sama Tuhan, kita berdoa, kita ajak Tuhan ngobrol, Tuhan ini gimana. Itu Tuhan kasih tahu jalannya, terus kita siapkanlah senjata-senjata rohani tadi.
Jadi tadi katanya yang paling bisa mengalahkan si api-apinya dari si jahat itu adalah perisai iman. Iman itu emang iman itu dasar dari segala sesuatu. Ibrani 11 ayat 1. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya kita harus barengi dengan perbuatan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu dia tadi, hidup berkemenangan di dalam Kristus. Semoga teman-temanku semua yang mendengarkan informasi ini, mendengarkan firman Tuhan yang begitu dahsyat ini, semoga bisa hidup berkemenangan dalam Kristus, bisa mengalahkan semua musuh-musuh tadi dengan senjata Allah, senjata rohani tadi. Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih telah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat dan selalu tertanam di hati teman-teman semuanya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Shalom.